Shalom, we welcome you, Royals. Church is a family, and we are all one kingdom family. In this family, we prepare Sunday service. Ibadah merupakan hal yang esensi dalam komunitas ini, karena dalam ibadah kita bisa mengalami perjumpaan dan menyadari kasih Allah yang begitu besar lewat pujian penyembahan dan doa-doa yang dinaikkan, serta pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, panggilan beribadah bukan hanya sekedar ajakan yang baik, tetapi merupakan kehendak Allah. Ibrani 10 ayat 25 berkata, "Janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan peribadatan. Marilah kita giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat." So, coming to Sunday service is not a burden, it's a blessing. This is one of the greatest blessings for you and your family. In this family, we prepare the worship. Kita semua diciptakan dan dipanggil untuk menjadi penyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Worship is more than just a song. Penyembahan adalah suatu ekspresi ucapan syukur yang keluar dari hati dan kehidupan kita atas keagungan dan kemuliaan Tuhan yang telah memberikan segalanya yang terbaik untuk kehidupan kita melalui pribadi Kristus Yesus. Royals, apapun yang terjadi, let us worship Him at our best through our lives for His glory, because there is power in worship. In this family, we prepare the music. Musik bukan hanya soal nada, chord, maupun harmoni. Lebih dari itu, musik merupakan persembahan dari hati. Di setiap minggu, kami tidak hanya mempersiapkan sebuah aransemen yang indah, tapi kami juga mencurahkan hati kami di setiap melodi yang kami mainkan. Karena musik bukan cuma sebuah seni, tapi melainkan sebuah panggilan dari Tuhan. Music is God's gift to help us worship Him in spirit and truth. In this family, we also prepare the kids. Yes, karena rangkaian ibadah bukan hanya untuk orang dewasa, tetapi juga untuk anak-anak. Mari kita latih anak-anak kita untuk datang kepada Tuhan dan beribadah secara teratur setiap minggunya. Sebab Yesus sangat mengasihi mereka. Di matanya, anak-anak bukanlah pengganggu. Malahan mereka mendapatkan tempat di hati Yesus dan ada dalam rencana Allah. So, dengan membawa anak-anak ke gereja, kita sedang membawa mereka kepada pengenalan akan Tuhan dan kebesaran kasih-Nya. Let us train up the kids in the way they should go. Even when they're old, they will not depart from it. We're called to prepare our hearts and minds for what God has for us today. Get ready to get those, Royals. And these are... Shalom yuk Royals. Selamat pagi. Saya sangat percaya kita semua datang di tempat ini dengan satu tujuan, kita mau memuji menyembah Tuhan, amin. Saya percaya Tuhan berikan kekuatan bagi kita semua. Kita bersuka cita di dalam Tuhan, amin. Saya mengundang kita bangkit berdiri sama-sama, kita bersuka cita pagi hari ini. Tuhan kita, Tuhan yang hebat. Dia sumber kekuatan kita, haleluya. Come on. Dia Tuhan Allah kita yang hidup. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Allah sumber kuatku, ya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya.
ada yang ku miliki di bumi hanya Kau. Oh, tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber, oh kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber. Come on. Oh, yeah. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Come on. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Layaklah dia sebagai sumber kekuatan kita sebab dia Allah yang terhebat. Amin. Yes. Mari saudara bilang, terhebat. Sekali lagi, Allah kita terhebat. Yeah, come on. Woo. Mari nyanyikan Royals. Pujian syukurku hanya bagimu, penyelamatku. Kesetiaanmu, bukti cintamu nyata bagiku. Come on. Kau yang terhebat, agung perkasa, tak tertandingi. Oh, Kau yang termulia, ajaib berkuasa, tak terbayangkan perbuatanmu di hidupku. Oh, hey, hey. Mari nyanyikan pujian ini Royals. Pujian syukurku hanya bagimu, Siapa dia? penyelamatku. Penyelamat kita. Kesetiaanmu, bukti cintamu nyata bagiku. Come on. Come on. Kau yang terhebat, agung perkasa, tak tertandingi. Oh, Kau yang termulia, ajaib perkasa, tak terbayangkan
saudara, ini adalah perkataan firman-Nya. Kasih-Mu menyelamatkanmu. Yes, kami pulih Tuhan karena kasih-Mu. Kau yang mengubahkan kami. Kuasa-Mu membangkitkan, membebaskan, menyembuhkanku. Nyanyikan sendiri Royal. Kau ya, kau tak tertandingi Yesus. Ajaib berkuasa, tak terbayangkan perbuatanmu. Kau yang terhebat, agung perkasa, tak tertandingi. Kau yang termulia, Yesus Engkau mulia, tak terbayangkan perbuatanmu di hidupku. Haleluya. Tak terbayangkan ya perbuatan Tuhan di hidup kita. Amin. Mari berikan salam kiri kanan, saudara. Tuhan kita terhebat. Tak terbayangkan perbuatannya di hidup kita. Yes. Kita menyambut firman Tuhan ya, saudara. Tak terbayangkan perbuatan Tuhan di hidup kita. Kebaikannya. Berapa banyak di sini yang happy, senang menerima kebaikan? Kebaikan dari saudara kita, dari pasangan kita, dari keluarga kita, dari saudara-saudara kita. Senang ya? Kebaikan dari manusia sudah menyenangkan hati kita. Tetapi betapa kebaikan Tuhan itu tidak ternilai, tidak dapat dibandingkan. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan di Mazmur 103. Sebelum kita menyanyikan lagu untuk menyambut firman Tuhan ya. Multimedia bisa bantu saya. Mari kita sama-sama baca ya Royals. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Kebaikannya. Next. Mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Wow, inilah kebaikan Tuhan. Dia yang mengangkat kita dari lubang kubur. Siapakah yang mampu mengangkat dirinya dari lubang kubur? Tidak ada. Inilah kebaikannya. Bahkan hidup kita dimahkotainya dengan mahkota kesetiaan, mahkota rahmat. Mari renungkan kebaikannya Royals. Mari kita nyanyikan lagu ini. Menyambut firman-Nya, menyambut kebaikannya di hidup kita. Mengingat apa yang telah Dia perbuat. Haleluya. Bahkan sampai hal terkecil pun Tuhan, kami mau mengingatnya. Aku tak mau lupakan kebaikan-Mu. Hal terkecil pun kan ku hargai selalu. Ku ingat setiap perbuatan-Mu. Kau setia, tak pernah lepaskanku. Aku bersyukur buat kasih-Mu. Ku amankan genggaman-Mu. Di hadirat-Mu ada damai
ketika badai dan cobaan menentangku dan memupuskan segala asa di dalamku. Kan ku ingat setiap perbuatanmu Tuhan. Kan ku ingat setiap perbuatanmu. Kau setia, tak pernah lepaskanku. Aku bersyukur buat kasih-Mu. Ku aman dalam genggaman-Mu. Ya, Di hadirat-Mu ada damai, karena ku ingat. Aku bersyukur buat kasih-Mu. Ku aman dalam genggaman-Mu. Di hadirat-Mu ada damai, yang memulihkan kami Tuhan. karena ku ingat kebaikan-Mu padaku. Thank you Jesus. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang manis Tuhan. Kami dapatkan kedamaian yang tidak bisa ditawarkan oleh dunia. Haleluya. Selalu ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan, We sing of your goodness God. yang tak terlukiskan, yang tak tergantikan. Selalu ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan, yang tak terlukiskan, yang tak tergantikan. Itulah kekuatanku. Ada kekuatan dalam pengucapan syukur. Ku dapat di dalam-Mu. Ada kekuatan dalam mengingat kebaikan Tuhan. Selalu ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan, yang tak terlukiskan, yang tak tergantikan. Itulah kekuatanku. Ku dapat di dalam-Mu. Aku bersyukur buat kasih-Mu. Ku aman dalam genggaman-Mu. Di hadirat-Mu, yes. Kami temukan kedamaian-Mu Tuhan. Oh, thank you Lord. Aku bersyukur buat kasih-Mu. Ku aman dalam genggaman-Mu. Di hadirat-Mu ada damai, karena ku ingat kebaikan-Mu, karena ku ingat kebaikan-Mu, karena ku ingat kebaikan-Mu padaku. Oh, karena ku ingat semua kebaikan-Mu yang tak pernah berakhir. Oh, kasih-Mu sempurna yang Kau nyatakan
Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami meninggikan Engkau Tuhan. Yesus, Jesus, kami agungkan, kami muliakan nama Yesus yang hidup. Oh, kami tinggikan, ku agungkan nama yang berkuasa, nama yang hidup, nama yang agung dan mulia. Kami hidup karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu, karena janji-janji-Mu Tuhan. Kau tak pernah berubah, meskipun banyak masalah, meskipun kami jauh dari Kau temukan kami, Kau datang menemui kami. Yesus, Yesus, kami sembah, kami muliakan, kami agungkan, kami tinggikan, kami sembah Yesus. Yesus Tuhan kami, Raja kami yang hidup, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Oh, Jesus, kami sembah Engkau Tuhan, nama di atas segala nama yang hidup. Tuhan di atas segala Tuhan, yang kami agungkan selama-lamanya. Seumur hidup kami mau menyembah-Mu Tuhan, dan mau Tuhan Engkau Yesus. Oh, Shararamo, Haralamat, Haramashe, Haramo. Jesus. Oh, Jesus, we worship You, Lord. We worship You, Lord. Apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi tak bisa mengubahkan. Kau tetap Tuhan yang baik. Apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi tak bisa mengubahkan. Kau tetap Tuhan yang baik. Come on. Tak terjadi dan yang akan terjadi tak bisa mengubahkan. Kau tetap Tuhan yang baik. Come on, sing it. Tak terjadi
Kami tahu betul Tuhan ada bersama dengan kami di sini. Itulah sebabnya kami minta tolong Tuhan berbicara buat kami dari firman. Roh Kudus tolong ajar kami kebenaran. Angkat selubung pada mata kami. Supaya dengan mata kami sendiri kami bisa melihat keajaiban-keajaiban dari perkataan Tuhan. Tanamkan pemahaman akan firman di dalam kami. Keyakinan yang mendarat terhadap kebenaran. Supaya dalam hidup kami tiap-tiap hari, kami terbiasa didapati sebagai orang-orang yang mengabdi kepada firman, mentaati firman. Sementara kami duduk dan dengarkan firman, Tuhan memberkati kami. Buat Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk teman-teman. Shalom Bapak Ibu, teman-teman. Apa kabar? Puji Tuhan. Saya mau berbagi sebuah kebenaran. Saya minta tolong saudara fokus mendengarkan. Sebab ini kalau meleng dikit keputus udah. Gitu. Jadi perlu dengarkan details, fokus aja cuman beberapa menit ke depan. Supaya kita bisa memiliki pemahaman yang sama. Seperti yang Alkitab ajarkan kepada kita. Pulang dengan membawa kekayaan akan pemahaman. Ya, mari. Saya undang saudara untuk buka dengan saya Daniel pasal 7. Ayat klasik, tapi mari kita lihat. Daniel pasal 7, ayat 13 sampai dengan ayat 14. Daniel pasal 7, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Alkitab bilang ini, Bapak Ibu, teman-teman. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang, seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Saudara masih ingat dalam kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, pada sebuah momen, Yesus memperkenalkan dirinya sebagai anak manusia. Ya, masih ingat pada waktu dia memperkenalkan dirinya sebagai anak manusia, bagaimana reaksi dari para imam dan orang Farisi hari itu, termasuk orang Saduki? Mereka marah besar, marah besar. Bagi kita yang bukan Yahudi, darahnya, banyak orang kalau baca fakta bahwa waktu Yesus memperkenalkan diri sebagai anak manusia, banyak orang yang terkonsep kepada pemahaman begini, anaknya manusia, betul? Tapi bagi orang Yahudi beda, Bapak Ibu, teman-teman. Bagi orang Yahudi, perkataan anak manusia itu artinya dalam banget. Anak manusia sama dengan Mesias sendiri. Anak manusia adalah juru selamat. Anak manusia adalah Tuhan sendiri. Makanya waktu Yesus memperkenalkan dirinya sebagai anak manusia, mereka menuduh Yesus sedang melakukan tindakan menista Tuhan. Sehari itu yang mereka kenal tentang Yesus adalah anak tukang kayu. Cuma manusia biasa. Lalu Yesus memperkenalkan dirinya sebagai anak manusia. Itu yang membuat mereka marah besar. Bahkan dalam salah satu cerita, mereka berinisiatif untuk merajam Yesus dengan batu, tetapi Alkitab bilang Yesus lalu dari antara mereka. Sudah? Nah sekarang kalau kembali ke ayat 13 dan ayat 14, sebenarnya ayat-ayat ini sedang menjelaskan tentang Yesus sendiri, bukan? Kalau saudara baca Alkitab bilang, Daniel bilang,
tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Sudah? Nah di ayat 14 Daniel bilang begini, seorang seperti anak manusia ini kepadanya diberikan kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Sudah? Berarti Alkitab lagi bilang kalau Yesus acknowledge himself sebagai anak manusia, berarti Alkitab lagi bilang padanya ada kekuasaan, padanya ada kemuliaan. Bahkan dia adalah raja yang memiliki kekuasaan. Sudah? Di ayat 14 Daniel bilang, kekuasaan yang Yesus punya adalah kekuasaan yang kekal. Tidak akan lenyap. Dia rajanya. Kerajaannya adalah kerajaan yang tidak akan musnah. Saudara baca saja penelitian para ahli, bahkan saudara lihat tayangannya di YouTube, saudara akan menemukan bahwa kerajaan yang dibangun oleh manusia pasti selesai. Kerajaan tertua hari ini di dunia masih kerajaan Inggris. Tapi berdasarkan penelitian berabad-abad dilaporkan bahwa kerajaan yang dibangun oleh manusia itu pasti selesai. Sedangkan Alkitab bilang kerajaan yang rajanya adalah anak manusia, yang rajanya adalah Yesus, yang Alkitab bilang kekuasaannya itu kekal, kerajaan yang dia adalah rajanya itu tidak musnah. Amin. Cukup jelas sampai di sini? Oke. Coba sekarang saudara buka dengan saya Matius pasal 6. Yang sedang kita bicarakan adalah Yesus, anak manusia, kekuasaan tidak akan lenyap, kerajaannya tidak akan musnah. Bertahan sampai kepada kekekalan. Sudah? Dalam sebuah momen sekian ribu tahun yang lalu, dia datang dengan tubuh kemanusiaan. Ya, apakah itu berarti dia bukan Allah? Enggak. Dia adalah Allah 100%. Anak manusia 100%. Kekuasaannya tidak akan musnah, kerajaannya tidak akan lenyap. Kira-kira begitu. Saudara pelajari kitab Yohanes, berkali-kali dia acknowledge dirinya sebagai Allah sendiri. Kitab Yohanes, sudah? Sekarang mari coba saudara lihat dengan saya Matius pasal 6. Saya akan baca ayat 33 sampai dengan ayat 34 kepada saudara. Matius 6 ayat 33 sampai dengan ayat 34. Alkitab bilang, yang ngajar siapa? Yesus, anak manusia, raja sendiri, kekuasaannya tidak akan lenyap. Hari itu waktu dia datang dengan menggunakan tubuh kemanusiaan seperti saudara dan saya, ini pengajaran Yesus. Hari itu kepada murid-muridnya, sampai kepada kita hari ini. Perkataan Yesus adalah, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sudah? Yang ngomong siapa? Raja yang punya kerajaan. Yang kekuasaannya tidak akan musnah. Kerajaannya tidak akan lenyap. Sudah? Ini yang dia bilang. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Yang bicara rajanya. Mari kita belajar. Kata dahulu di situ, bahasa Yunani menggunakan kata proton. Proton itu artinya adalah ini Pak, Ibu, teman-teman. Yang pertama, yang paling utama. Sudah? Bahasa kita hari ini adalah first thing first. Yang paling pertama, yang paling utama. Itu kata dahulu. Sudah? Sedangkan kata carilah, bahasa Yunani menggunakan kata zeteo. Zeteo itu ada banyak arti, tapi saya soroti saja 3 arti utama. Zeteo itu artinya adalah begini, yang kamu inginkan. Zeteo juga artinya adalah begini,
yang kamu butuhkan. Seteo juga artinya adalah begini. Yang kamu renungkan, pahami, dan hidupi. Ulang ya. Keinginan, kebutuhan, renungkan, pahami, hidupi. Jadi hari itu kira-kira Yesus lagi bilang begini. Carilah dahulu kerajaan Allah. Yang dia lagi bilang adalah begini. Kalau ada hal yang pertama dan kalau ada hal yang paling utama dari semua keinginan yang kamu punya, maka itu haruslah keinginan tentang kerajaan Allah. Sudah? Berarti Alkitab bilang, bolehkah kita punya banyak keinginan? Boleh. Tapi yang paling pertama, yang paling utama dari semua keinginan yang saudara dan saya punya, itu harus kerajaan Allah. Sudah? Dengan kata lain dia juga bilang ini, kalau ada kebutuhan yang kamu punya dalam hidup, yang paling pertama, yang paling utama, itu harus kerajaan Allah. Sudah? Dan kebenarannya. Ulang. Semua saudara dan saya punya kebutuhan. Dulu waktu kita masih sekolah diajarkan, kebutuhan manusia ada tipikal. Kebutuhan premier, sekunder, tertier. Betul? Kita punya banyak kebutuhan. Boleh? Boleh. Tapi Yesus bilang ini, di atas seluruh kebutuhan yang saudara dan saya punya. Yang paling pertama, yang paling utama harus kerajaan Allah dan kebenarannya. Sudah? Berikutnya, ini yang Yesus bilang. Kalau ada hal yang harus kamu renungkan, pahami, hidupi. Yang paling pertama, yang paling utama, itu harus kerajaan Allah dan kebenarannya. Sudah paham? Yang ngomong siapa? Yang punya kerajaannya. Sudah? Yang punya kekuasaan. Jadi dia bilang, first thing first adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Sudah? Sekarang mari lihat, apakah kerajaan Allah? Kerajaan Allah menggunakan kata Yunani basileia. Basileia itu artinya adalah ini. Kewenangan atau pemerintahan Tuhan dalam seluruh aspek hidupnya kita. Dalam keluarganya kita. Tuhan, saudara dan saya harus biarkan memerintah dan berwenang dalam keluarga kita. Sudah? Dalam pekerjaan kita atau usaha yang kita kelola. Yesus bilang, kasih biar Tuhan yang memerintah dan berwenang di situ. Dalam keuangan kita, dalam cara berpikir kita, bagaimana kita mengelola hidup, bagaimana kita mengelola keuangan, apa saja yang berkaitan dengan keseluruhan aspek hidupnya kita, Yesus bilang ini, kasih biar saya memerintah di situ dan biar saya yang berwenang di area itu. Cukup jelas ya? Oke, apakah kerajaan Allah? Kerajaan Allah basileia pengertian yang kedua adalah begini, teman-teman, Bapak Ibu. Aturan main dan tata cara hidup kerajaan. Jadi Yesus lagi bilang, kalau ada hal yang paling pertama, yang paling utama, yang kamu butuhkan, kamu inginkan, kamu renungkan, kamu pahami, kamu hidupi, itu haruslah begini. Tata cara hidup dalam kerajaan Allah dan semua aturan main dalam kerajaan Allah. Kita dapat di mana? Kita dapat dalam firman. Makanya kenapa dari sejak perjanjian lama sampai perjanjian baru Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa saudara dan saya harus didapati memiliki gaya hidup yang terbiasa merenungkan firman Allah. Saya dengan merenungkan firman Allah dalam hidup tiap-tiap hari, one day at a time, saudara dan saya akan menemukan aturan main dalam kerajaan Allah. Tata cara hidup dalam kerajaan Allah. Siapa yang memutuskan untuk membiarkan Tuhan memerintah dalam seluruh aspek kehidupan? Siapa yang membiarkan, memutuskan untuk begini? Semua tata cara hidup yang Alkitab ajar, saya akan hidupi. Semua aturan main dalam kerajaan Allah, saya akan hidupi. Nah, orang-orang kayak gini nih adalah orang-orang yang sedang membiarkan
kerajaan Allah menjadi kebutuhan, keinginan, direnungkan, dipahami, dan dihidupi. Orang-orang kayak gini adalah orang-orang yang sedang mencari dahulu kerajaan Allah. Cukup jelas ya Bapak Ibu? Sekarang pertanyaannya, kenapa kita harus biarkan Tuhan memerintah kita? Kenapa dia harus perintah kita dalam seluruh aspek kehidupan? Kenapa dia harus berwenang atas seluruh aspek kehidupannya kita? Kenapa saudara dan saya harus memilih untuk membiarkan diri sendiri tunduk aja, taat aja kepada semua aturan main dan tata cara hidup kerajaan Allah yang Alkitab ajarkan kepada kita start dari kitab Kejadian sampai kepada kitab Wahyu. So ada alasannya. Coba, saudara buka dengan saya Mazmur pasal 33. Kalau saudara tahu alasannya, saya yakin saudara dan saya akan sangat rela untuk membiarkan Tuhan perintah kita dalam semua aspek. Saudara dan saya akan sangat rela untuk mematuhi aja, mengikuti aja semua aturan dan tata cara hidup dalam kerajaan Allah. Mari kita lihat alasannya. Makanya kenapa sang raja bilang, kasih biar saya perintah kamu. Sudah? Mazmur pasal 33, mari saya baca ayat 9 sampai dengan ayat 12. Mazmur 33 ayat 9 sampai dengan ayat 12. Sampai di sini saudara bisa ikuti? Benang merahnya bisa dilihat? Kalau nggak bisa dilihat, saya ulang dari awal. Cukup ya? Oke, mari kita lihat Mazmur pasal 33 ayat 9 sampai 12. Di ayat 9 Alkitab bilang apa? Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Lalu dia memberi perintah, maka semuanya ada. Kenapa dia berfirman semua jadi? Karena dia rajanya. Dia punya kekuasaan tidak musnah, kerajaannya tidak akan lenyap. Ya, kenapa dia kasih perintah? Semua ada. Karena dia rajanya. Sudah? Sekarang mari kita bermain dengan permainan ini. Bagaimana kalau saudara yang jadi rajanya? Apakah waktu saudara berfirman, kata berfirman di situ Yunani menggunakan kata logos. Logos itu artinya adalah isi berpikir Tuhan yang dia perkatakan kepada saudara dan saya. Berarti kalau Alkitab bilang sebab dia berfirman, berarti dia Alkitab lagi bilang ini, apapun yang ada di isi berpikirnya, tinggal dia bicara aja, maka semua jadi. Kitab Kejadian kan, pasal pertama. Maka Tuhan berfirman, jadilah terang, maka terang pun jadi. Jadilah cakrawala, maka cakrawala pun jadi. Kenapa? Dia rajanya. Sekarang kita bermain permainan ini. Bagaimana kalau saudara dan saya rajanya? Apakah semua yang ada dalam isi berpikir kita, waktu kita memperkatakannya, semua jadi? Oh, saya bertanya. Semua jadi? Tidak. Sekarang kita bermain sebagai raja. Apakah semua perintah yang kita ucapkan, waktu kita ucapkan, semua yang gak ada, tiba-tiba aja jadi ada? Tidak kan? Lalu kenapa masih suka bermain jadi raja? Coba. Makanya kenapa Yesus bilang, kasih biar saya yang jadi rajanya. Kasih biar saya yang memerintah. Kasih biar saya yang ambil wewenang atas seluruh aspek dalam kamu punya kehidupan. Ikuti saja tata cara hidupnya. Mainkan saja aturan mainnya. Sebab kamu bukan raja. Kalau kamu raja, kamu tinggal kasih keluar isi berpikir aja, maka semua akan jadi. Faktanya tadi saudara dan saya setelah menjawab bahwa apapun yang kita pikirkan waktu kita ucapkan, belum tentu semuanya jadi kan. Apapun yang kita perintahkan maka belum tentu semuanya ada kan. Sedangkan kalau dia memerintah, kuasanya sehebat itu, sehingga pada akhirnya dia tinggal berfirman aja, maka semua yang gak pernah jadi dalam saudara dan saya punya hidup bisa jadi kan. Dia tinggal kasih perintah, maka semua yang gak pernah ada dalam saudara dan saya punya hidup bisa ada. Makanya kenapa dia ajar waktu dia turun ke
ke bumi dengan tubuh kemanusiaan. Dia kasih tahu murid-muridnya hari itu sampai kepada saudara dan saya hari ini dengan statement ini. Kasih biar saya yang jadi rajanya. Permainan raja yang kamu pilih untuk mainkan dalam hidup ternyata tidak menguntungkan. Kasih biar saya jadi rajanya. Ikuti saya punya aturan supaya semuanya jadi buat kamu. Semuanya ada buat kamu. Cukup jelas? Sampai pada titik ini masih tergoda bermain jadi raja? Tinggalkan permainannya. Kasih biar Tuhan yang bermain. Cukup jelas? Mari lihat ayat 10. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Kenapa? Dia rajanya. Sudah? Dia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Kenapa? Dia rajanya. Garis bawahi. Bangsa-bangsa, skup besar. Suku-suku bangsa, skup besar. Rancangan dan rencana. Tuhan bisa gagalkan, skup besar. Tuhan bisa tiadakan, skup besar. Pertanyaannya, apalagi kamu punya? Apalagi saudara dan saya punya? Secara kita cuma individu, tunggal, satu orang. Kalau dia berkuasa tiadakan dan gagalkan rancangan dan rencana suku-suku bangsa bahkan kelompok suku-suku bangsa bahkan bangsa-bangsa. Tentang gagalkan kita punya rencana dan tiadakan kita punya rancangan. Tuhan bisa? Bisa. Kenapa suka bermain jadi raja? Sedangkan kita punya rencana, punya rancangan. Tuhan anyhow bisa meniadakannya. Makanya kenapa Tuhan bilang, biarkan saya yang jadi raja. Kalau saya yang jadi raja, kamu ikuti saya punya aturan main, pemerintahan saya, takluk saja kepada semua tata cara hidup. Isunya adalah keuntungannya buat kita. Sudah? Lihat ayat 11. Rencana Tuhan ngapain? Tetap selama-lamanya. Rancangannya turun-temurun. Kita punya rencana, kita punya rancangan, bisa ditiadakan, bisa digagalkan. Tetapi Alkitab bilang, Tuhan punya rancangan, Tuhan punya rencana, bertahan selama-lamanya, berlanjut turun-temurun. Saudara baca, googling aja, lihat di YouTube yang ada. Saudara akan menemukan penelitian dari beragam lembaga dunia tentang manusia punya wealth, kemakmuran, kepemilikan, kekuasaan, pencapaian, kesuksesan, kebendaan, harta. Sudah? Mereka rata-rata memberikan kesimpulan bahwa wealth yang manusia punya itu paling banyak cuma bisa bertahan sampai kepada keturunan ketiga. Ya? Padahal kalau saudara baca kitab Keluaran, kitab Ulangan, saudara akan mendapati fakta ini. Alkitab bilang, untuk orang-orang yang takut kepada Tuhan, Tuhan memberkati mereka seketurunan-keturunannya. Sampai di generasi keberapa? Generasi ke-7, generasi ke-8, generasi ke-12. Padahal manusia punya warisan, wealth, pencapaian mereka, kesuksesan, kepemilikan, and so, kemakmuran, and so. Rata-rata cuma bisa bertahan sampai generasi ketiga, keturunan ketiga. Padahal Tuhan punya rancangan, makanya Alkitab di ayat 11 Alkitab bilang, Tuhan punya rencana bertahan selama-lamanya. Dia punya rancangan berlanjut turun-temurun. Karena Tuhan merancang untuk orang-orang yang takluk kepada dia punya pemerintahan, ikuti dia punya aturan main, takluk aja kepada semua tata cara hidup di dalam prosesi dia rajanya. Ini yang Alkitab bilang, saya punya rencana terjadi buat kamu, dan itu akan berlanjut kepada kamu punya keturunan, sampai keturunan ke-7, 8, 12. Mari saya tanya, lebih suka jadi raja atau kasih biar Tuhan yang jadi raja? Kalau dia yang jadi raja dalam saudara dan saya punya kehidupan, kita diuntungkan, keturunan kita diuntungkan. Tidak sampai cuman kepada generasi ketiga, tetapi bisa berlanjut sampai kepada generasi yang tadi saya bilang, 7, 8, 12. Itu pun kalau generasi ke-12-nya takut Tuhan ya, itu akan berlanjut lagi tuh, 12 turunan ke depan tuh.
Nah itu Tuhan punya jaminan. Makanya waktu dia datang as a King of Kings dalam tubuh kemanusiaan, salah satu hal utama yang dia ajarkan kepada para pengikutnya hari itu sampai kepada saudara dan saya hari ini adalah kasih biar saya memerintah. Kamu punya keinginan, kebutuhan yang kamu renungkan, yang kamu pahami, yang kamu hidupi adalah kasih biar saya perintah kamu punya hidup dalam seluruh aspek. Kamu as a human being harus memilih untuk begini. Taati saja aturan main dalam kerajaan Allah. Tunduk saja kepada tata cara hidup dalam kerajaan Allah. So kalau Tuhan yang memerintah, mari saya garis bawahi, kitanya yang diuntungkan. Sudah? Sekarang lihat ayat terakhir. Dari Mazmur 33 maksudnya, kita belum selesai. Ayat 12. Di ayat 12 Alkitab bilang apa? Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Coba pertanyaannya, saudara dan saya milik Tuhan ke bukan? Iya atau tidak? So, kalau kita bukan milik Tuhan, kita pasti milik setan sudah. Kita milik Tuhan kan? Sudah? Lalu Alkitab tadi bilang di awal bagaimana? Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Yang tuannya ialah Tuhan. Yang dibiarkan memerintah adalah Tuhan. Garis bawahi, berbahagialah bangsa. Jangan kita bilang, selama kamu memberi diri sebagai miliknya Tuhan dan membiarkan Tuhan menjadi tuan di atas kamu, endingnya adalah kamu berbahagia. Jadi kalau saudara bertanya, kenapa kita harus biarkan Tuhan perintah kita dalam seluruh aspek kehidupannya kita? Kenapa kita harus membiarkan diri takluk kepada semua aturan main dan tata cara hidup kerajaan Allah yang kita bisa dapatkan dari firman Allah? Sederhana kita bilang, sebab endingnya kamu akan berbahagia. Bahagia hari ini mahal teman-teman, Bapak Ibu. Orang rela habiskan miliaran rupiah untuk mencari bahagia. Padahal kita bilang, waktu Yesus datang as a King of Kings, dia cuma bilang, kasih biar saya perintah kamu punya hidup. Kamu ikuti saja aturan saya, tata cara hidup saya. Maka bagian yang akan kamu kecap dalam kamu punya hidup adalah berbahagia. Kata bahagia di situ dalam bahasa Ibrani menggunakan kata eser. Eser arti yang pertama adalah bahagia. Eser. Arti yang kedua adalah kamu akan memiliki kemampuan untuk menikmati berkat Tuhan. Beda loh. Berkat dan kemampuan menikmati berkat itu beda. Banyak orang punya banyak. Tapi banyak orang tidak bisa menikmati apa yang mereka punya. Nah ini Alkitab bilang, kalau kamu biarkan saya memerintah, endingnya adalah, kisahnya adalah, kamu bahagia. Satu bahagia, dua, kamu akan diberi oleh Tuhan kemampuan untuk bisa menikmati berkat yang datang dari Tuhan. Sudah? Itu bahagia. Tiga, bahagia atau eser artinya adalah begini, menarik sekali. Kamu akan mendapatkan hikmat. Apakah hikmat? Hikmat bahasa Yunani menggunakan kata sophia atau sophos. Salah satu pengertian dari kata hikmat atau sophia atau sophos adalah ini Pak, Ibu, teman-teman. Kemampuan untuk mengelola segala sesuatu dan menjadi berhasil. Itu hikmat. Jadi ini yang sebenarnya Yesus lagi berupaya untuk kasih tahu kepada murid-muridnya hari itu. Sampai kepada kita hari ini. Saya ulang ya, karena ini prinsip. Kasih biar saya yang jadi raja atas kamu punya hidup. Biarkan saya memperintah kamu dalam seluruh aspek kehidupan. Kamu ikuti saja tata cara hidup atau aturan main yang saya ajar di dalam firman.
Supaya pada akhirnya bukan sekedar kamu alami ayat 9, ayat 10 dan ayat 11. Tapi di ayat 12 ini yang Yesus bilang, kalau saya yang jadi rajanya dan kamu tidak menjadi raja atas kamu punya kehidupan. Satu, kamu bahagia. Dua, kamu bisa menikmati berkat apa saja yang kamu terima dari saya. Tapi yang ketiga, kamu dapat hikmat. Atau lebih tepatnya, kamu mendapatkan kemampuan untuk mengelola apa aja dalam kamu punya hidup. Lalu kamu jadi berhasil. Itu konsep bahagia dari pihak Tuhan buat kita. Coba mari saya tanya Pak, Ibu, teman-teman. Apa dalam hidup ini, dalam hidupnya kita yang tidak membutuhkan kemampuan mengelola? Apa yang gak butuh kemampuan mengelola? Gak ada? For sure, gak ada. So, semua yang berkaitan dengan hidupnya kita itu harus dikelola. Membutuhkan kemampuan mengelola. Contoh, pikiran kita harus dikelola. So, kalau pikiran tidak dikelola dengan baik, kita nggak mungkin berhasil. Perasaan di dalam kita harus dikelola. So, kalau perasaan tidak dikelola dengan baik, maka kita nggak mungkin berhasil dalam hidup. Apalagi kepercayaan, tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Kita harus bisa mengelolanya dengan baik supaya kita bisa menikmati keberhasilan. Tidak bisa mengelola kepercayaan atau tanggung jawab, hidupnya kita rusak. Apalagi keluarga yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya harus dikelola. Betul? Tidak bisa kelola keluarga dengan baik, saudara dan saya tidak mungkin berhasil. Pendidikan yang kita wariskan kepada anak-anaknya kita. Didikan kita dalam rumah harus dikelola. So, kalau tidak dikelola dengan baik, didikan pun bisa merusak anak-anaknya kita. Mereka tidak bisa berhasil. Apalagi pekerjaan yang sekarang saudara sedang terlibat di dalamnya. Studi misalnya yang saudara sedang terlibat di dalamnya. Kalau saudara tidak bisa mengelola dengan baik, saudara dan saya tidak mungkin berhasil. Apalagi perusahaan, pabrik, pekerjaan yang saudara adalah ownernya. Kalau saudara dan saya tidak bisa kelola dengan baik, pada bagian akhirnya adalah kolaps. Apalagi keuangan. Kalau kita tidak bisa kelola dengan baik, maka yang terjadi adalah selesai kitanya. Makanya kenapa ini yang Yesus bilang, sudah permainan jadi raja-rajaan di dalam kamu, buang. Tutup, finish, selesaikan, dan stop bermain di area itu. Kasih biar saya yang jadi raja. Kalau saya jadi raja, kamu bukan sekedar dapat bahagia toh. Kamu akan dapat kemampuan untuk menikmati berkat yang Tuhan berikan kepada kamu. Tapi yang ketiga, kamu dapat hikmat. Kamu dapat kemampuan untuk mengelola segala sesuatu dengan benar. Sehingga pada akhirnya dalam perjalanan kamu punya hidup, kamu akan identik dengan keberhasilan. Makanya coba saudara lihat. Waktu tiba-tiba Tuhan datang pada Salomo. Dan Tuhan bilang sama Salomo, jadi gini Sal, mau minta apa dari saya? Kalau saudara adalah Salomonya, menurut saudara, tiba-tiba Tuhan datang pada saudara, Pak Richard misalnya, mau minta apa dari saya? Pak Andrew misalnya, mau minta apa dari saya? Kita, mau minta apa dari saya? Kalau tiba-tiba Tuhan datang, brek, lalu tanya kepada saudara, mau minta apa? Pak Andrew cakep banget minta Sofia. Rata-rata orang minta apa? Sudah jangan pura-pura bodoh. Rata-rata orang minta apa? Orang minta uang. Orang minta kekayaan. Orang minta damai sejahtera. Orang minta keberhasilan. Orang minta kemampuan untuk mencapai tujuan. Apalagi? Orang minta beruntung. Orang minta berhasil. Padahal waktu itu Salomo tidak minta yang lain. Salomo minta esensnya. Dia minta hikmat. Karena dia minta hikmat, Tuhan bilang, kamu minta esensnya, saya tambahin aksesorisnya. Masalah kita minta aksesorisnya, kita skip esensnya. Salomo minta hikmat, dia dapatkan semuanya. Secara Alkitab bilang, waktu Yesus datang dalam tubuh kemanusiaan di bumi, yang dia bilang adalah begini, kasih biar saya jadi raja, kasih biar saya perintah kamu. Kamu ikuti aturan main saya,
tata cara hidup saya, nanti kamu lihat. Kamu dapat bahagia, kamu dapat kemampuan untuk menikmati Tuhan punya berkat. Ketiga, kamu dapat kemampuan untuk bisa mengelola apa saja supaya kamu berhasil. Apa tadi? Hikmat. Yang keempat, kata bahagia, eser, itu artinya adalah ini. Kamu akan menerima bimbingan satu langkah demi satu langkah. Itu bahagia. Mari saya tanya, kalau saudara dituntun orang, satu langkah demi satu langkah. Mari saya tanya, kira-kira salah tujuan enggak? Tidak kan? Kira-kira salah jalan? Tidak. Karena dituntun satu langkah demi satu langkah. Nah itu alasan, makanya kenapa Tuhan bilang, kasih biar saya perintah kamu. Kalau ada hal yang paling bersama, yang paling utama, yang kamu inginkan, kamu butuhkan, kamu renungkan, kamu pahami, dan kamu hidupi, haruslah prinsip ini. Tuhan harus memerintah saya, supaya cerita hidup saya terbiasa dengan kata berbahagia. Cukup jelas ya? Oke, mari kita pindah. Kembali ke Matius pasal 33 ayat yang Matius pasal 6 ayat 33. Kan dia tadi suruh cari dua hal kan? Satu, kerajaan Allah, dua, kebenarannya. Bapak Ibu, saudara-saudara, kata kebenaran di situ bahasa Yunani menggunakan kata dikaiosonai. Sudah? Ada banyak sekali pengertian dari kata kebenaran atau kata dikaiosonai. Tapi saya hanya akan highlight satu pengertian saja. Kebenaran yang dimaksud oleh Yesus bahwa saudara dan saya harus menginginkannya, membutuhkannya, merenungkannya, memahaminya dan menghidupinya. Paling utama dan paling pertama, kebenaran itu artinya adalah begini. Kebenaran di dalam Kristus. Itu dikaiosonai. Kenapa Tuhan harus menggarisbawahi fakta itu? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Highlightnya adalah kebenaran di dalam Kristus. So ada lawan dari kebenaran dalam Kristus. Satu saja. Self-righteousness. Kebenaran diri sendiri. Membedakan Tuhan punya kebenaran dengan setan punya kebenaran, kita bisa sangat mampu melakukannya. Karena perbedaannya jauh sekali. Hitam dan putih kita bisa lihat dengan jelas. Betul? Terang dan gelap kita bisa lihat dengan jelas. Sedangkan ini yang Alkitab berupaya kasih tahu untuk saudara dan saya. Lawan terberat dari kebenaran di dalam Kristus adalah kebenaran diri sendiri. Makanya kenapa Tuhan bilang untuk saudara dan saya, kasih biar saya perintah kamu, kasih biar saya yang jadi rajanya. Kamu stop jadi raja, kasih biar saya yang ganti. Kamu ikuti saya punya aturan main dan tata cara hidup yang ada dalam firman Allah. Supaya pada akhirnya kamu terdidik di dalam kebenaran di dalam Kristus. Siapa membiarkan Tuhan memerintah, yang mendominasi mereka punya hidup adalah kebenaran di dalam Kristus. Siapa tidak membiarkan Kristus memerintah dalam hidupnya mereka, yang terbanyak akan terjadi drive kita punya kehidupan adalah kebenaran diri sendiri. Coba, masih ingat? Sekali waktu Yesus ngajar ini yang dia bilang. Kamu telah mendengar, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Lalu kalimat berikutnya dia bilang apa? Tetapi aku berkata kepadamu. Jadi ada counter. Kebenaran dalam Kristus akan selalu melakukan tindakan counter self-righteousness. Kebenaran diri sendiri. Orang-orang hari itu meyakini prinsip benar itu. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kita hari ini terbanyak masih berpegang kepada konsep kebenaran diri sendiri. Saya kasih contoh. Kalau dia bisa selingkuh, saya juga akan selingkuh. Salahnya saya di mana? Kalau dia tusuk saya dari belakang, melakukan tindakan pengkhianatan, lalu saya tusuk dia dari belakang, mengkhianati juga, salahnya saya di mana? Kalau dia jahat sama saya, lalu saya balas jahat balik kepada dia, salahnya saya di mana? Kalau dia rampas sesuatu dari saya,
Lalu saya rampas sesuatu kembali dari dia. Salahnya saya di mana? Tahukah saudara bahwa itu self-righteousness? Yesus bilang, kamu telah dengar mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, ampunilah orang yang berlaku jahat pada kamu kan. Berdoalah bagi musuhmu dan orang yang menganiaya kamu. Itu self-righteousness di counter oleh dikayosonai. Kebenaran dalam kerajaan Allah. Makanya kenapa sampai Yesus bilang ini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Supaya totally saudara dan saya akan dikenal sebagai orang-orang percaya yang biar Tuhan perintah kita. Tetapi dalam hidupnya kita, kebiasaan kita memerintah diri sendiri. Mengerjakan what it is. Apa yang kita suka, apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Kita berpegang kepada warisan budaya prinsip lama tanpa membiarkan kebenaran counter itu warisan pengajaran atau warisan prinsip atau warisan kebenaran yang kata kita kebenaran. Padahal ternyata lebih banyak terjebak kepada self-righteousness daripada God's righteousness. Nah ini yang Alkitab bilang, saya harus perintah kamu. Supaya kebenaran di dalam Kristus perintah kamu. Kamu tidak perintah dirimu dengan kebenaran diri sendiri. Kamu membiarkan Kristus di dalam seluruh firman-Nya, kebenarannya memerintah kamu. Nah itu yang harus kita mainkan. Amin. Lalu Yesus bilang, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Pertanyaannya, semua yang mana? Baca ayat 1 sampai ayat 32. Baca pasal sebelumnya. Saudara akan mendapati semuanya yang akan ditambahkan kepada kamu itu apa saja? Masalah makan, masalah minum, masalah pakai, masalah didandani. Kalau kita berdandan dan orang lihat kita, akan muncul sebuah penilaian dari orang tersebut kepada kita, bukan? Jadi ini yang Tuhan bilang. Biarkan saya perintah kamu, hiduplah takluk kepada Tuhan punya kebenaran. Supaya Tuhan tambahkan kepada kita semuanya. Makan, minum, pakai, termasuk tentang persoalan, didandani. Sehingga pada akhirnya kalau orang lihat kita, persepsi yang terbangun di dalam orang adalah bahwa kita diperintah oleh Tuhan dan hidupnya kita didrive oleh kebenaran di dalam Kristus. Cukup jelas? Semuanya. Sekarang apakah ini maksud dengan kata ditambahkan? Saudara harus paham. Kata ditambahkan. Bahasa Yunani menggunakan kata prostitemi. Prostitemi itu artinya adalah ini. Kepada kamu akan diberikan lebih banyak. Yang kamu punya sekarang? Selama Tuhan memerintah, kamu akan menerima lebih banyak. Prostitemi atau ditambahkan, arti yang kedua adalah begini. Kapasitas di dalam kamu akan direntangkan. Cukup jelas ya. Kalau Tuhan memerintah kita dan kebenaran drive cara berpikir kita, maka ini apapun sekarang yang ada pada saudara, Tuhan akan kasih lebih banyak. Tapi yang kedua, kapasitas di dalam saudara dan saya akan direntangkan lebih apa? Lebih panjang, lebih lebar, lebih tinggi, lebih luas, akan direntangkan. Sehingga kita punya pencapaian, kita punya apa? Kepemilikan, kita punya apa lagi? Kualitas dalam diri kita akan terentang aja karena kapasitas bertambah. Tuhan akan mempercayakan lebih banyak kepada kita karena kapasitas kita terentang. Saya kasih contoh. Perumpamaan talenta. Ada seorang tuan pergi, sebelum dia pergi dia panggil hamba-hambanya. Kepada yang seorang dia percayakan 5 talenta. Kepada yang lain dia percayakan 2 talenta. Kepada yang lainnya lagi dia percayakan 1 talenta. Sudah? Tuan pergi kemudian Tuan datang. Dan Alkitab bilang, Tuhan menuntut pertanggungan jawab. Hamba pertama datang pada Tuhan dan hamba yang pertama bilang ini, Tuhan, saya sudah kelola apa yang Tuhan percayakan pada saya, ini. Tuhan kasih 5, saya kembangkan jadi 5. Sudah? 2, hamba yang terima 2 datang mengatakan hal yang sama. Tuhan percayakan 2, saya kembangkan jadi 4. 2 plus 2.
Sudah? Hamba yang pertama dikasih kepercayaan, tidak mahir mengelola, satu tinggal satu. Sudah? Masih ingat Alkitab di ayat berikutnya Alkitab bilang apa? Alkitab bilang ini. Ambil dari yang satu itu, tambahkan ke siapa? 5+5. Logika berpikir kita. Harusnya yang satu, tambahkan ke 2+2 kan? Kan lumayan. Dari 4 jadi 5. Jarak dari 6, 10 ke 4. Kalau 4 ketambahan 1, jarak tinggal 5 kan? Iya dong. Tuhan punya cara berhitung berbeda. Kepada yang takluk dalam hal pengelolaan. Kepada yang takluk kepada mandat. Apa yang kemudian akan terjadi? Kapasitas kamu akan direntangkan. Kamu 5 berkembang jadi 5. Saya tambahkan satu lagi, jadi kamu akan punya 11. Itu ditambahkan. Makanya Alkitab bilang, kasih biar Tuhan yang jadi raja. Kasih biar diri takluk kepada Tuhan punya kebenaran. Nanti kamu lihat, persoalan makan, minum, pakai gak usah peduli. Gak usah terlalu khawatir dengan itu. Tuhan punya tanggung jawab. Tapi yang paling menarik adalah dia akan dandani kita. Dia akan berikan kepada kita lebih banyak. Dia akan stretching our capacity. Dia rentangkan kita punya kapasitas. Sehingga kita akan menjadi orang yang jauh lebih bisa dipercaya. Untuk menerima jauh lebih banyak dari pihak Tuhan buat kita. Cukup jelas ya? Itulah sebabnya kenapa di ayat 34 Tuhan mengakhirinya dengan kalimat ini. Sebab itu bagaimana? Nggak usah khawatir tentang hari besok. Kesusahan sehari, karena hari besok punya kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Untuk apa kamu khawatir tentang hari besok? Sementara yang jadi raja adalah Tuhan. Yang memastikan kamu bahagia itu Tuhan. Yang merancang jalan hidup dan menggiring kamu untuk berjalan di area itu adalah Tuhan. Yang memastikan kamu akan bahagia. Yang memastikan kamu akan menikmati berkat. Yang memastikan bahwa kamu akan menerima kemampuan untuk mengelola segala sesuatu dan menjadi berhasil. Yang memastikan bahwa kamu akan dituntun satu langkah demi satu langkah sampai kepada pencapaian tujuan adalah Tuhan. Kalau Tuhan ada bersama-sama dengan kita pada prosesi dia memerintah, kita takluk kepada dia punya pemerintahan. Kerajaan kebenarannya menjadi yang paling utama untuk kita taati, untuk kita hidupi. Kenapa khawatir? Sementara ada jaminan karena dia adalah raja. Amin. Sudah, saya selesai. Saya undang saudara bangkit berdiri. Mari kita datang kepada Tuhan. Pertimbangkan baik. Kalau saudara berpikir saudara pintar, highlight ini, Tuhan lebih pintar. Kalau saudara pikir saudara kaya, highlight ini, Tuhan lebih kaya. Kalau saudara berpikir bahwa saudara punya pengalaman hebat, maka highlight fakta ini, Tuhan hidup lebih lama dari kita. Dia punya pengalaman jauh lebih tinggi dari kita. Kalau saudara berpikir bahwa saudara mahir dalam persoalan berhitung, maka highlight ini, Tuhan raja dari persoalan berhitung. Coba bayangkan, bumi belum kolaps karena dia punya hitungan. Bumi, matahari masih terbit di timur karena Tuhan punya hitungan. Kalau kita berpikir kita bisa tanpa Tuhan, berpikir ulang, yakin. Kamu saja perintah orang mati bangkit gak bisa. Secara Tuhan tinggal panggil nama yang mati bangkit. Coba pertimbangkan. Mau tetap bermain sebagai raja kecil. Yang hidup berdasarkan your self righteousness. Atau kasih biar Tuhan yang memerintah kita punya hidup. Dan biarkan dia punya kebenaran yang arahkan kita. Ajar kita bagaimana hidup sesuai dengan aturan. Karena faktanya kalau dia memerintah, kebenarannya menguasai hidup kita. Saudara dan saya bahkan gak perlu khawatir tentang apa saja. Dia menjamin kita sampai akhir. Amin. Mari kita berdoa. Kami berdoa biarlah seluruh kebenaran ini termeterai solid dalam pemahaman kami. Bantu kami untuk mengakar kuat di dalam pemahaman ini. Supaya dalam langkah-langkah hidup kami selanjutnya, kami membiarkan Engkau saja yang menduduki kursi raja. Kami mundur.
aturanmu saja dan tata cara hidupmu saja yang akan kami takluk kepadanya. Kebenaranmu saja yang kami akan hidupi. Dan kami tidak akan mempertahankan kebenaran diri sendiri yang berjuang di dalam kami untuk minta dipuaskan. Kami berdoa waktu kami takluk kepada Engkau sebagai Raja yang kerajaan yang gak bisa musnah. Takluk kepada kebenaran-Mu, ya Tuhan. Pada akhirnya, kayak dalam perjalanan kehidupan kami, start dari waktu sekarang, sampai kepada waktu terakhir kami berpulang dan ketemu Engkau, ayo naik. Kami berdoa, biarlah seumur hidup kami disebut orang berbahagia. Seumur hidup waktu kami takluk kepada kerajaan-Mu, Engkau rajanya, kami takluk kepada kebenaran-Mu. Kiranya seumur hidup kami tidak perlu khawatir tentang apa saja. Karena Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan kami, all in. Waktu kami memilih untuk taat kepada firman, rahmati kami dengan kemurahan sampai akhir. Kepada Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus yang berjaya. Sama-sama kita berkata, amin. Tuhan berkati teman-teman, Bapak Ibu silakan duduk. Terima kasih Bu Ona, terima kasih banyak. Siapa yang diberkati hari ini bisa tepuk tangan untuk Tuhan kita. Mari kita akan masuki perjamuan kudus. Ada yang belum dapat roti dan anggur, bisa angkat tangannya dan kami minta tolong Asyar untuk bisa melayani. Hari ini kita sangat diberkati ya sama Bu Ona. Saya mengucap syukur kalau hari ini kita diingatkan first thing first ya, hal yang paling utama dalam hidup kita, yaitu cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan yang paling enak ya, dari tadi garis merahnya saya cari terus apa gitu. Let him be the highest king. Kalau kita mah low key aja ya. Kita low key aja, kita rendahkan hati kita rendahkan diri kita. Biar dia yang memerintah. Mari saya undang berdiri semua untuk persiapkan roti dan anggur. Sebelas tahun saya melayani anak muda. Tadi kan Bu Ona banyak berbicara tentang raja yang memerintah, raja yang berkuasa. 11 tahun saya melayani anak muda. Kadang-kadang anak muda bisa salah konsep bahwa dulu ya, zaman-zaman dulu, mungkin Pastor Hizkia juga pernah merasakan pertanyaan ini. Kok Tuhan Yesus itu kan sebagai raja ya? Tapi kok maunya tuh merintah, maunya berkuasa. Kok seakan-akan, kok kesannya mau disembah. Kok kesannya seakan-akan Tuhan itu selfish ya? Tuhan itu self-centered gitu. Saudara lihat roti dan anggur ini? Gak semua raja itu mau mati dan bangkit untuk saudara. Semua raja di dunia, bahkan presiden, mungkin cuma mau memerintah dan berkuasa, betul. Belum tentu mereka mau mati untuk jiwa saudara. Tapi raja yang ini, namanya Yesus Kristus. 33 tahun dia datang melayani di zamannya. Kita mungkin gak pernah lihat dia. Tapi hari ini kalau kabar itu sampai di telinga kita dan di hati kita. Bahwa dia adalah raja. Sampai hari ini kalau saudara masih mendengar berita ini. Raja ini baik saudara. Raja ini baik, masih memberikan kesempatan saudara untuk bisa mempercayai dia sebagai raja dan juru selamat atas segala aspek kehidupan saudara. Coba renungkan saudara. Masihkah kita mau main raja-rajaan sendiri dalam hidup kita? Atau maukah kita menyerahkan semuanya pada sang raja yang berkuasa, kerajaannya tidak pernah tergoncangkan. Yang mau saja angkat roti. Saudara lihat ini bukti
Kalau raja yang ini itu mau bersatu dengan kita, kerajaannya itu datang ke bumi. Kita nggak perlu nunggu pada saat kita menghadap ke dia. Ya, kerajaan di surga ada, yes. Tapi kerajaannya datang di bumi ini. Dan kita semua bisa menikmati itu. Bagi yang memegang roti ini tubuhnya. Dipecah-pecahkannya. Pada malam waktu ia diserahkan. Ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, kata Kristus, yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Royal Family, apakah kita percaya roti di tangan kanan kita adalah peringatan akan persekutuan dengan tubuh Kristus selama-lamanya? Mari kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan. Yang ini menjadi persekutuan kita dengan darah Kristus. Demikian juga Kristus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Royal Family, I want to ask you one more time. Apakah kita percaya bahwa anggur di tangan kanan kita adalah peringatan akan persekutuan dengan perjanjiannya seumur hidup kita? Mari kita makan, mari kita minum cawan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu. Mari ngucap syukur. Kalau raja yang satu ini gak cuman main berkuasa dan memerintah. Meskipun dia sangat berkuasa dan sangat sovereignty-nya, kedaulatannya itu mutlak. Tetapi dia willingly to die for you. Untuk show his love. Dan willingly to rise up for you. To show his power yang everlasting. Roti dan anggur tadi menunjukkan bahwa kita dipersatukan dengan kerajaannya dan kita dipersatukan dengan kebenarannya. Kerajaan Allah dan kebenarannya itu porsi kita, itu bagian kita. Jadi seperti Bu Ona bilang, kita diberikan kemampuan untuk menikmati kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Raja. Mari angkat suara. Dimuliakan. Nyanyikan ini untuk Sang Raja. Yesus Tuhan, katakan, Kau Rajaku yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sekali lagi, katakan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. 。 Yesus
biarlah lagu ini menjadi deklarasi kita Tuhan. Bahwa kita nggak mau main raja sendiri di segala aspek kehidupan kita. Karena rancangan kita, pemerintahan kita, apa yang kita rancangkan itu bisa kolaps. Tapi kalau kami membiarkan Engkau, Sang Raja yang berkuasa, yang kerajaannya tidak bergoncangkan, itu memerintah dalam kehidupan kita. Kami yakin, kami percaya bahwa segala aspek kehidupan kita tidak akan pernah tergoncangkan. Karena kerajaan Allah ditinggikan di segala aspek kehidupan kita. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya bahwa firman ini hidup, katakan amin. Silakan duduk semuanya, kita akan menikmati suara gembala. Shalom warga kerajaan, to have a wonderful life, rahasianya lebih berbahagia memberi dari menerima. Dan kita melihat seorang tokoh di sini, seorang anak muda yang tidak mementingkan dirinya. Dan dia dipilih oleh jemaat untuk menjadi deacon, diakon. Diakon itu apa? Pelayan. Semua orang mau jadi bos, semua orang mau jadi cukong. Tapi sedikit sekali yang mau jadi pelayan. Dan apa pelayanannya? Tidak kelihatan, tidak mengkilat, tidak moncer, yaitu mengurus janda-janda tua dalam pembagian, yaitu makanan mereka, kehidupan mereka. Dan itu dia lakukan. Itu pelayanan diakonia. Saudara, salah satu mereka adalah Philip. Ada 7 orang dipilih. Dari kurang lebih 10.000 orang ya, waktu itu jemaat dipilih cuma 7. Jadi ini orang-orang istimewa. Dia punya honest report, punya nama baik di luar jemaat, penuh Roh Kudus, penuh hikmat, penuh dengan anugerah. Dan ketika terjadi aniaya hebat, Kisah Rasul 8 ayat yang pertama, maka Philip pergi ke Samaria. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri, aku masih muda, aku belum menikah, dan sekarang ini mengalami aniaya karena mengikut Yesus. Dan di sana terjadi revival. Tuhan selalu memakai orang yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Dan banyak orang menyerahkan diri, termasuk yaitu tukang sihir di Samaria. Ya, apa yang terjadi, orang yang dianggap berpengaruh bertobat. Dan dia tanda orang rendah hati dan selfish. Dia tidak akui itu sebagai pelayanannya. Dia memanggil pemimpinnya, itu Petrus dan Yohanes. Dan melalui Petrus dan Yohanes, orang-orang di Samaria yang dulu menolak Yesus dibaptis dalam Roh Kudus. Setelah itu apa yang terjadi? Seorang malaikat dipakai oleh Tuhan dan Roh Kudus memerintahkan dia untuk meninggalkan Samaria yang di tengah-tengah revival itu. Untuk kemana saudaraku? Disuruh pergi ke padang belantara, ya bahkan Gaza saudaraku ya. Maka saudaraku, dia seorang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau mau dipakai Tuhan, tidak bisa selfish, tidak bisa. Selfishness akan membuat orang jauh dari Tuhan, karena itu bukan sifat daripada Tuhan. We live by dying, we lead by serving. Kita memimpin dengan melayani. And we gain by giving. Kita mendapat keuntungan, yaitu dengan apa? Dengan memberi. Kan aneh ya? Bertolak belakang dengan dunia ini. Malaikat Tuhan berkata, bangun, berangkat ke sebelah selatan menuju Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Dan ketika dia taat, dia bertemu dengan seorang Ethiopia. Dan dia adalah orang pertama yang dari keturunan Ham menjadi orang percaya. Dalam Kisah Rasul 9 selanjutnya, itu keturunan dari Yafet, yaitu Cornelius menjadi orang percaya. Dan kita tahu bagaimana selesai dia melayani pejabat dari Ethiopia ini, dia diraihkan pergi ke Asdod. Asdod juga kota di daerah Gaza, saudaraku. Ya, apa yang terjadi? Kemudian kita baca Kisah Rasul pasal 21, ada reward daripada Tuhan buat orang yang selfless. Bagaimana dia sampai ke Kaisaria? Catatannya 25 tahun dia ada di sana sampai ketemu Rasul Paulus, dan dia punya 4 orang putri yang hebat, anak darah, 4 virgin, ya, 4 virgin, ada hidupnya suci dan mereka semua bernubuat. Apa ukuran seorang hamba Tuhan? Kedekatannya, ketaatannya kepada Tuhan. Make yourself available. Hiduplah selfless dan keluargamu akan diberkati.
anak-anakmu menjadi hamba-hamba Tuhan. 4 orang anak darah yang semuanya bernubuat. Jangan percaya mesti ada satu yang ngaco. 4-4-nya semua dipakai Tuhan. Karena Tuhan memberkati keluarga kalian, warga kerajaan Allah. In Jesus' name, amin. Amin. Nah, shalom saudara. Puji Tuhan, saya percaya siang hari ini firman yang disampaikan Ibu Ona Tahapari benar-benar menjadi berkat buat kita semua. Siang hari ini saya diingatkan dengan satu ayat di Yakobus 4 ayat 10 dari firman yang sudah disampaikan, yaitu rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Saya bersyukur firman hari ini sangat mengingatkan saya untuk bersukacita karena kita semua ini ada di kapal yang benar dengan nahkoda yang tepat, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang akan selalu menyertai dan membimbing kita dan selalu jadikan Tuhan Raja di dalam hidup kita. Terima kasih Bu Ona buat firman-Nya hari ini. Sedikit saya ingin memperkenalkan tentang Ibu Ona. Ibu Ona adalah founder dari Yayasan Belangga Anak Negeri. Yayasan yang bergerak pada bidang pendidikan, kesehatan sosial, dan kewirausahaan dengan fokus daerah bidik kawasan timur Indonesia. Wah, luar biasa. Tapi tadi ketika Bu Ona berdiri dan udah ngomong di awal, saya udah ngira, wah ini memang orang pendidikan ini. Luar biasa. Dan saat ini beliau memiliki sekolah di NTT dan juga di Dusun Ngadan, pedalaman Pontianak. Serta sekolah internasional homeschooling gratis bersistem asrama di Surabaya, khusus bagi anak-anak Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Luar biasa. Oke, puji Tuhan. Sekarang kita mau berdoa, kita siapkan persembahan kita siang hari ini. Persembahan siang hari ini adalah untuk persembahan reguler dan Royal Care. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Terima kasih untuk setiap berkat-Mu dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur dan kami sungguh merasakan begitu Engkau memelihara hidup kami, begitu Engkau menjagai setiap kami. Dan siang hari ini Tuhan, jadikan kami berkat untuk pekerjaan tangan-Mu di muka bumi ini. Jadikan kami alat-alat-Mu bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan hati yang penuh sukacita. Kami percaya Tuhan, Kau mengerti setiap keadaan kami. Dan Kau akan memberkati masa depan kami. Di dalam nama Yesus, ini persembahan kami. Amin. Pengumuman pertama yaitu mengenai sampah dari Perjamuan Kudus. Kami minta para jemaat untuk bisa membantu kami untuk langsung membawa plastiknya itu langsung dibuang ke tempat sampah di depan di dekat pintu keluar. Oke, kemudian ada info tentang Casey. Oke, bagi jemaat yang hadir siang hari ini dan merasa belum memiliki keluarga Komsel, ini ada 8 pemimpin Komsel di tempat ini yang sudah dibagi secara wilayah. Ya, jadi mungkin kalau misalkan ada yang belum berkomsel dan ingin ikut di dalam komsel, nanti mungkin boleh bertanya-tanya, ini dicari yang muka-mukanya ada di sini. Wah, rumahnya di area mana? Saya ingin berkomsel ini. Jadi kita welcome untuk setiap jemaat yang ingin join dalam KC. Kemudian jangan lupa setiap hari Rabu melalui IG Live @royals.surabaya. Setiap Rabu jam 12 siang itu ada quick word. Ya, jangan lewatkan. Jadi sambil makan siang, sambil dengar makanan rohani juga. Dan Rabu ini akan dibawakan oleh Ibu Gembala kita, Febe Sunarto. Mana Ibu Febenya? Oh, di belakang sana. Jadi jangan lewatkan ya. Oke,
Kemudian minggu depan kita akan dilayani oleh Pendeta Frankie Utana selaku Penatua Rock International Ministry. Dan kemudian saya lagi-lagi mengajak jemaat di tempat ini untuk kita boleh menjadi berkat buat saudara seiman kita. Jadi KGC Bumi Moro, saudara kita dari KGC Bumi Moro itu akan mengadakan camp. Dan mereka untuk mengadakan camp ini pasti memerlukan dana. Nah, mereka melakukan jualan basar kecil di bawah dengan menjual snack atau minuman di lantai 1. Jadi penjualan hari ini akan dipakai untuk mereka mengadakan camp. Jadi kita sama-sama support mereka ya. Di lantai 1 kita bisa larisin jualannya mereka. Oke. Dan siang hari ini karena udah kenyang makanan rohani, hospitality juga disediakan setelah ibadah ini selesai, yaitu panekuk pisang coklat. Udah kenyang rohani, kenyang jasmani. Terima kasih. Saya undang Hizkia untuk maju untuk menyampaikan tentang couples workout. Silakan Hizkia. Kayaknya video lebih dulu. Mari silakan multimedia. Hey guys, money atau uang adalah kebutuhan yang sangat mendasar bagi semua orang hidup di bumi ini. Kita nggak ada yang bisa deny bahwa kita semua perlu uang. Tapi cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. But at the same time, uang bisa menjadi sebuah senjata atau tools untuk memberkati banyak orang dan mengubah bangsa. Tapi kita seringkali mendengar cerita bahwa uang menghancurkan hubungan keluarga, uang menghancurkan relasi, menghancurkan manusia, dan bahkan banyak kejahatan yang datang dari uang. Kita akan membahas topik yang semenarik ini di acara yang kita beri judul Magnificent di tanggal 31 Mei 2025 di GBI Rock Royal jam 4 sore. Saya undang saudara-saudara untuk save your date, untuk datang bersama dengan saya di sana, Ivan Tandio. Kita akan bahas dan kita akan kupas dan kita akan diskusi dan belajar bersama tentang topik ini. Semoga kalian memberkati. I'll see you there. I'm looking forward. God bless you. Couple Works Out is back. Nih bayangin saudara ya, kalau salah ngatur mic aja suara nggak keluar. Apalagi kalau salah ngatur keuangan. Wah semburat semuanya, amburadul. Iya, seberapa banyak yang diberkati oleh firman hari ini? Lambaikan tangan. Kata kuncinya adalah kasih biar. Iya, kasih biar Tuhan berkuasa penuh dalam kehidupan kita termasuk di dalam keuangan kita. Mari jangan cuma bilang kasih biar, ikut Jo ini. Iya, ikut couples workout di sesi ini dan kita akan sama-sama belajar bagaimana supaya kedaulatan Tuhan memenuhi setiap kehidupan kita. So, we can manage our money for our mighty God, our magnificent God. Jadi supaya apa yang Tuhan sudah biarkan, Tuhan sudah berkati kehidupan kita, Tuhan sudah percayakan uang dalam kehidupan kita, Tuhan percayakan harta yang begitu limpah dalam kehidupan kita, kita bisa mengaturnya dengan sangat baik di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Dan ini dia boleh tampilkan, boleh sekali lagi tampilkan. Oke, ini dia. Harganya sudah normal, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih, sudah 200.000. Nah makanya kalau lambat-lambat kasih biar langsung harga jadi sebegini. Kalau lambat lagi kasih biar jadi 250. Lumayan tuh 50.000. Ya kan? Jadi 200.000 dari tanggal 11 sampai tanggal 25 Mei. Sekarang ini tanggal berapa sekarang? 18. Satu minggu lagi akan berubah harga lagi ya dari 250. Jadi jangan ragu, langsung saja mendaftar. Ini sudah tertera. Ada atas nama Ko David dan Ceyeni. Boleh lambaikan tangan Ko David dan Ceyeni. Lambaikan tangan Ko David dan Ceyeni. Nah itu dia di belakang. Lambaikan tangan dong Ko David. Sorry. Daud. Oh. Tadi itu David. Jadi Indonesia ya. Ini Daud. Ya Ko Daud. Lambaikan tangan Ko Daud. Dan Ceyeni. Boleh berdiri Ko Daud. Nah ini dia. Ini project manajernya. Dan ada Ceyeni. Boleh berdiri di belakang. Oke langsung saja menghubungi Ko Daud. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih, kenapa sih kita mesti adain couples workout dan kita ngomong soal keuangan? Karena ini sangat penting sekali. Sekali lagi, gereja bukan tempat pesugihan. Tetapi gereja adalah tempat bagaimana kita belajar tentang tujuan.
bagaimana Tuhan memberkati kita. Sehingga segala sesuatu yang Tuhan sudah percayakan, kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap jadi berkat. God bless you all. Thank you, His. Tadi ngomong ada David, ada Daud ya. It's good to be back here ya, dan ada berita baik juga yang saya dengar bahwa kita akan ketambahan satu David lagi di tempat ini. Yaitu David Sumito bin Roni Dwikora Sumito. Siapa dia? Coba David boleh berdiri bentar ya? Beliau adalah dari Rock Jakarta dan saya dengar ya dari adik saya bahwa doa kita terkabul ya nih. Bahwa dia akan melayani bersama-sama kita di Surabaya sampai waktu kapan, Fit? Sampai Tuhan datang katanya. Yuk mari bangkit berdiri semua. Oke, angkat tangan kita. Bapa, tangan ini terangkat menunjukkan bahwa penyerahan total seluruhnya, bahwa segala pemerintahan aspek kehidupan kita, segala kerajaan bukan yang kami bangun, tapi kerajaan-Mu lah biar datang ke dalam hati kita dan pengolahan tangan kita. Terima kasih Tuhan untuk segala firman-Mu yang telah Kau tanamkan dalam hati kita. Biarlah kami percaya firman-Mu itu hidup. Firman yang ditanam tidak akan pernah sia-sia. Firman yang ditanam akan berakar, bertumbuh, bahkan berbuah di segala kehidupan kita. Untuk itu Tuhan, biarlah perjumpaan kami dengan firman-Mu, dikenyangkan kami dengan firman-Mu itu akan mengubah hidup kita. Akan selalu memberkati setiap orang yang berada di sekeliling kita. Angkat tanganmu, saudara. Diberkatilah engkau, biar siapapun yang merenungkan firman-Nya siang dan malam. Diberkatilah engkau yang melakukan firman Tuhan, tidak pernah jemu-jemu mendengarkan firman-Nya, dan selalu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Biarlah engkau di dalam pekerjaanmu, di dalam keluargamu, di dalam hobimu bahkan, di dalam segala apapun yang kau lakukan dibuatnya berhasil. Karena engkau adalah miliknya Tuhan dan duta kerajaan Allah di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Bapa, dengan tangan yang terangkat ini juga kami menandakan bahwa kami enggak mampu semestinya Tuhan. Tapi kami percaya Roh Kudus-Mu selalu ada di dalam hati kami dan hidup kami. Yang akan selalu memampukan untuk melakukan segala firman-Mu, melakukan segala rencana-Mu, dan melakukan segala apa yang Kau mau dalam kehidupan kita. Dan kami yakin itu adalah keuntungan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam satu nama, Raja yang berkuasa, Raja yang memerintah dalam kehidupan kita, Juru Selamat yang hidup, Yesus Kristus. Semua yang percaya ini akan terjadi dalam hidupmu. Katakan, amin.